Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya di sini akan membahas sedikit materi tentang fungsi dan kedudukan hadis. Yang pertama, saya akan membahas fungsi hadis. Seperti yang kita ketahui, pengertian hadis sendiri yaitu segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Hadis sebagai pedoman, sumber pedoman yang kedua setelah Al-Quran, berfungsi sebagai penjelasan dari Al-Quran. Kata penjelasan di sini juga bisa disebut atau dikatakan dengan bayan. Berikut saya akan menjelaskan macam-macam fungsi hadis. Yang pertama yaitu bayan at-takrir. Bayan at-takrir bisa juga dikatakan at-taukid atau al-itsbat. At-takrir sendiri memiliki makna memperkuat, memperjelas, dan mendukung. Jadi bayan at-takrir yaitu hadis di sini berfungsi sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi hadis di sini memberi penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang belum ada penjelasan lebih lanjut dan belum terperinci. Terus yang kedua, bayan at-tafsir. Yang kedua bayan at-tafsir, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang pengertiannya sulit untuk diketahui. Bayan at-tafsir memiliki beberapa macam. Ada beberapa macam, yaitu yang pertama, tafsil al-ayah al-mujmalah. Kata at-tafsil di sini bermakna memperinci dan al-mujmalah bermakna global. Jadi tafsil al-ayah al-mujmalah yaitu hadis datang berfungsi sebagai atau untuk memperjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Contohnya, ada ayat Al-Quran yang isi kandungannya memperjelaskan tentang perintah sholat. Di situ belum ada perintah kapan waktu sholat, tata caranya gimana, terus waktunya, rukun-rukunnya belum ada. Jadi hadis di sini memperjelas ayat tersebut. Terus selanjutnya yang kedua, at-taksis al-ayah al-ammah. Makna at-taksis di sini yaitu mengkhususkan dan al-ammah yaitu bersifat umum. Jadi at-taksis al-ayah al-ammah yaitu mengkhususkan maksud dan pengertian ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang ketiga, at-taqyid al-ayah al-mutlaqah. At-taqyid di sini bermakna ikatan atau batasan, dan al-mutlaqah yaitu lafadz yang masih dibatasi oleh lafadz lain. Jadi at-taqyid al-ayah al-mutlaqah yaitu hadis itu datang memberi ikatan dan batasan cakupan ayat yang masih bersifat mutlak. Selanjutnya yang keempat yaitu at-ta'yin al-ayah al-mushtarakah. At-ta'yin di sini bermakna menentukan dan al-mushtarakah bermakna banyak. Jadi hadis at-ta'yin al-ayah al-mushtarakah yaitu hadis datang untuk memberikan makna yang dikehendaki suatu ayat. Fungsi hadis yang ketiga yaitu bayan at-tasyri'. At-tasyri' sendiri memiliki makna pembuatan, perwujudan, dan penetapan aturan. Jadi bayan at-tasyri' yaitu membuat, mewujudkan, dan menetapkan ketentuan-ketentuan, aturan, dan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Fungsi hadis yang keempat, yang terakhir, yaitu bayan an-nasih. An-nasih sendiri memiliki makna membatalkan, memindahkan, dan mengubah. Jadi bayan an-nasih yaitu hadis datang setelah Al-Quran dan mengubah ketentuan-ketentuannya. Banyak para ulama yang sebenarnya itu tidak memperbolehkan
fungsi hadis ini, akan tapi ada juga ulama yang memperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Pembahasan yang kedua yaitu kedudukan hadis. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk mengikuti segala yang dibawa Nabi. Sebagai contoh yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 92 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdaru fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balagul mubin. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan hadis dalam syariat Islam yaitu sebagai landasan hujah dan dalil dalam menetapkan ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.